Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan untuk video patch terbaru kali ini, teman-teman mungkin udah melihat Aku punya ini. ada Cloud di sini yang tentunya menjadi icon dari hero turnamen bagi para marksman. Diperebutkan, pasti diperebutkan. Apalagi dengan adanya patch terbaru ya. Tuh, kedengeran tuh suara in-game cicinya ya, udah manggil-manggil gua untuk membahas patch terbaru. Tapi seperti biasa, karena patchnya lumayan detail untuk gua bagi dua, sehingga part pertama bakal fokus ke hero adjustment, part kedua bakal fokus ke battlefield adjustment. Dan tentunya nanti di part kedua akhir gua nggak bakal bikin tier list, tapi gua bakal menunjukkan untuk statistik di MPL week pertama dan kira-kira apa korelasinya sama patch terbaru ini, sehingga nanti pasti akan ada perubahan sedikit tentunya dari segi drafting phase, terutama bagi para marksman, gold laner yang mungkin kali ini akan lebih bersinar daripada sebelumnya teman-teman. Ya mungkin di patch lalu udah bersinar, sekarang lebih bersinar lagi. Kalau gitu kita langsung aja mulai dari part yang pertama, yaitu adalah hero adjustment. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman lihat di shop itu belum ada chip. Jadi chip itu bakal muncul di tanggal 16 Maret 2024, bertepatan dengan patch terbaru berarti teman-teman. Sehingga mungkin ya teman-teman yang masih menunggu untuk hero chip, yang menurut gue sih hero ini bakal kepake banget untuk di rank games dan ataupun itu di competitive scene, karena dia bisa menjadi hero game changer. Dia tiba-tiba bisa teleport dan membawa teman-temannya rame-rame ya kan. Jadi tidak menutup kemungkinan ini hero pasti bakal laris manis banget ketika pertama kali rilis. Dan kalau begitu kita mulai aja langsung dari hero adjustment yang pertama, dengan perubahan Mobile Legends Bang Bang di patch per tanggal 13 Maret 2024. Let's go. Kita mulai dari Masya teman-teman. Jadi Masya ini dapetin buff tulisannya, tapi kalau kita lihat dari pasif sebenarnya emang mungkin akan lebih spesifik ke buff kali ya. Melihat penggunaan skill satunya, yang kalau misalkan dalam keadaan bar HP-nya 3, ini masih dalam keadaan yang maksimal. Tapi ketika nanti dia berada dalam keadaan 2 kali bar HP, dia tuh penggunaan skillnya rata-rata bakal dikurangin gitu loh. Jadi dia bakal lebih sedikit menggunakan HP di bar 2 kali HP. Mungkin begitu juga dengan 1 kali HP kali ya. Tuh, makin dikit gitu kan. Tuh. Gue penasaran nih. Wow, tidak berkurang. Oke. Tidak berkurang di 1 bar HP. Masya disuruh imun terus gitu. Oke. Ini pasifnya teman-teman. Jadi dalam keadaan nanti dia tersisa 2 bar HP, dia bakal mendapatkan pengurangan setengah HP lah untuk setiap penggunaan skillnya. Dan saat HP bar Masya ini tersisa 1, dia tidak perlu menggunakan HP-nya lagi untuk mengeluarkan skill. Jadi ya cukup wise lah untuk dijadikan pasif skill yang menurut gue sangat-sangat oke sekali. Dan untuk skill pertamanya teman-teman, dia bakal memiliki 2 hit baru yang kayak heptasis. Kalau heptasis itu kan kalau misalkan dalam kurun waktu 5 detik kita nggak ngelakuin hit apa-apa, ya kita bakal dapetin bonus attack. Begitu juga dengan skill 1 dari Masya gitu loh. Kalau kita ngeliat basic attack-nya sekarang kan 146. Ketika kita menggunakan skill satunya dan kita melakukan basic attack sekali, dia 205. Untuk kedua kalinya 205 juga, hit ketiganya bakal normal lagi. Jadi dari awal yang tadi penggunaan energi atau penggunaan bar HP-nya dikurangi, sekarang malah skill satunya Masya jatuhnya di buff ya kan. Karena di 2 hit awal dia bakal mendapatkan banyak sekali keuntungan, yaitu adalah dengan basic attack enhance di 2 hit awal. Jadi sangat-sangat lebih viable nih kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan heptasis di Masya gitu loh, dengan skill satunya yang seperti ini. Lalu untuk skill keduanya, dia akan menggunakan sejumlah HP untuk memberikan serangan ke lawan, memberikan physical damage, dan bahkan mengurangi attack speed mereka. Nih, dalam keadaan Zilong seperti itu, kayaknya harusnya attack speednya akan dikurangi sedikit, ya kan tuh. Tapi ya menurut gua ini bakal tetap jadi salah satu skill yang seharusnya bakal dipentingkan atau diprioritaskan untuk ngelakuin clear wave juga dibandingkan dengan hit ke arah hero. Kecuali kalau emang posisinya cukup mumpuni gitu loh untuk membuat si hero itu dikurangi gitu loh dari segi attack speednya, apalagi buat para marksman. Oh iya, ini kayaknya Masya dibuat di patch kali ini ya hanya untuk ngelakuin zoning out terhadap marksman yang emang attack speednya ditingkatkan gitu loh. Jadi sangat wajar kalau misalkan penggunaan dari skill 2-nya ini mengurangi attack speed teman-teman. Dan untuk ultimate-nya, ketika Masya menggunakan sejumlah HP untuk menyerang hero lawan, dia bakal dalam keadaan imun ketika dia menggunakan ultimate-nya, ya kan, dia kebal sisi. Ada efek knockback juga, dan tentunya dengan ultimate ini seperti biasa ya, fokusnya adalah untuk
engage ke lini belakang. Jadi ya sebenarnya ketika kita ngomongin soal memberikan efek slow, terus ada knockback efek ya kan, terus juga memberikan physical damage yang lumayan tinggi dengan efek skill yang tentunya selaras dengan item, dan juga attack speednya juga jangan lupa teman-teman. Jadi habis tabrak juga bakal ada tambahan enhance basic attack 2 kali ya kan. Ini memungkinkan sekali untuk para marksman bisa di burst down dengan Masha. Jadi walaupun di patch ini sebenarnya fokusnya adalah untuk upgrade para marksman dengan attack speed yang tinggi, Masha ini ternyata sudah dihadirkan dari awal oleh Moonton dengan tujuan dia bakal jadi anti metanya ketika marksman ini bakal laris gitu loh. Dan sekarang stacknya Masha ada 2 ya. Wah, ini yang sebenarnya bakal jadi fokus gua juga teman-teman. Stack Masha ada 2, jadi akan sangat-sangat mudah sekali untuk digunakan di patch yang terbaru kali ini. Memudahkan juga mungkin untuk Masha-nya dijadikan sebagai jungler atau XP laner. Gue lebih suka sebagai XP laner sih, atau bahkan sebagai roamer, fine aja. Karena sebagai roamer dire hit berarti dia tebel ya kan, poin plusnya. Dan tank jungle masih bisa digunakan juga. Gue rasa kayaknya Masha kalau di level MPL ya seharusnya bakal lebih laris sebagai roamer, karena dia punya dire hit dan apalagi sekarang ada 2 loh untuk source energinya dia. Jadi dia bisa menggunakan penambahan bar HP-nya ketika dibutuhkan, dan bahkan bisa 2 kali teman-teman. Oh, ini gua suka sih. Seharusnya Masha akan dijadikan sebagai salah satu opsi roamer juga ketika nanti ada satu tim yang membutuhkan roamer sebagai damage dealer. Dan Masha menurut gua bakal laris juga untuk di ban di week yang kedua season 13 ini. Tinggal kita tunggu realisasinya akan seperti apa, karena ya teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang Masha kan build-nya lebih enakan kalau misalkan build attack gitu loh. Makanya gue tadi mention dire hit. So far Masha bener-bener totally di buff, dan kita tinggal tunggu untuk hero-hero selanjutnya. Selanjutnya hero gua nih teman-teman, Sylvana, yang sekarang skill satunya di revamp. Jadi dia nggak perlu ngekonekin lancernya dia ke arah musuh atau ke arah jungle monster untuk ngedash. Sekarang dia udah bisa langsung ngedash dengan cepat. Hanya saja mungkin gua agak-agak sedikit lebih lebih menyayangkan untuk jaraknya sih. Karena yang gua rasa sebagai pemain Sylvana Bogor Selatan nomor berapa gue lupa ya, gue udah lama nggak hapus Sylvana soalnya. Ini jaraknya disunat ya, ini jaraknya jadi pendek banget. Dan menurut gue memungkinkan sekali memang untuk dash ke tembok-tembok, karena memang tidak perlu lagi targeting. Dia udah bisa langsung dash, cuma jaraknya sangat disayangkan untuk dikurangi. Walaupun secara cooldown dia jatuhnya dipercepat ya teman-teman. Dan gak cuma itu, untuk skill keduanya, wah ini gue suka banget nih, untuk penggunaan cooldown reduction yang lebih cepat dari skill keduanya. Jadi kita tahu sendiri lah, Spiral Starling ini kan jatuhnya lifesteal teman-teman. Dan ketika kita berbicara lifesteal, ya untuk Sylvana yang benar-benar mengandalkan cooldown yang cepat, dia akan lebih sustain juga sebagai fighter magic damage. Jadi nggak heran kalau seandainya nanti teman-teman akan mungkin marak muncul Sylvana di rank, mungkin sebagai roamer, XP laner, pokoknya yang bisa pegangin lini belakang. Karena walaupun kita melihat ya, ini skillnya udah dialih fungsikan, udah bukan spell vamp, tapi rasionya menuju ke lifesteal. Tapi karena shieldnya ditambahkan, shieldnya di buff, terus cooldownnya juga dipersingkat, ya kan? Tuh, cooldownnya dipersingkat jadi cuma sekitaran 6-5 detikan doang. Dan bahkan nanti di level maksimalnya dia ada di 4,5 detik. Kita coba 4,5 detik ya teman-teman. Ini harusnya akan mempermudah Sylvana dengan item-item magic yang tentu viable di Land of Dawn. Lihat 4 detik, cepet banget. Abis melakukan ultimate, ya kan, dia bakal dapetin lifesteal yang tinggi, dan itu akan menjadi poin plus juga bagi Sylvana. Walaupun sekarang ultimate-nya tetap dengan lingkaran yang no target gitu loh. Karena kan sempat ada isu tuh kalau misalkan Sylvana ini bakal ada skill target, yang dimana nanti hero-hero assassin tuh mudah banget untuk ditangkap gitu loh dengan Sylvana. Tapi menurut gue lebih sukaan kayak gini sih jatuhnya. Dia bisa taruh nggak cuma untuk targeting hero, tapi jatuhnya dia bisa taruh di objektif-objektif penting. Let's say sebagai XP laner tugasnya dia kan ngezoning gitu loh, atau sebagai jungler ya tugasnya dia ngelakuin objektif. Ketika dia ngelakuin zone out, ya zone outnya mungkin bisa seperti ini. Dia mungkin ngelakuin zone out di sini, dia nanti tinggal pasang skill 2, ya kan, itu kayak jadi gambaran untuk Sylvana ketika dia jadi XP laner. Dan dengan sebagai jungler, ketika memang lagi ada fight besar, lagi ada hektik misalkan di area turtle atau lord, kita tinggal pasang seperti ini. Dan spell fam atau lifesteal yang akan kita dapatkan ini bakal jadi 2 kali lipat lebih cepat daripada yang sebelumnya.
Apalagi nanti bakal ada elaborasinya nih teman-teman sama Battlefield Adjustment untuk Sylvana. Jadi sebenarnya menurut gue ya patch kali ini main course-nya teman-teman ya. Main course-nya itu ada di Masha karena sebagai anti meta atau persiapan dari hero-hero marksman yang akan sangat-sangat dinamis sekali di patch yang terbaru. Bisa marksman critical damage, bisa marksman attack speed. Lalu untuk Sylvana dia jatuhnya untuk ya hero-hero zoning out, mungkin sebagai explainer atau roamer fine. Gue sangat-sangat suka dengan pasifnya, yang dimana pasifnya ini bisa menjadi Genius One gratis sebenarnya teman-teman, dan bisa memberikan physical penetration juga ya kan, mengurangi physical defense musuh. Dan gak cuma itu, Sylvana juga menurut gue hero yang sangat-sangat fleksibel di semua lini, sehingga ini bisa jadi harinya Masha dan juga Sylvana. Makanya gue bilang main course-nya dari patch terbaru ini adalah di dua hero ini. Sehingga ya teman-teman jangan kaget kalau nanti banyak nih atau laris nih hero seperti Sylvana atau bahkan mungkin seperti Masha gitu loh di Land of Dawn, rank games atau bahkan MPL. Selanjutnya ada hero yang sebenarnya udah oke, udah balance, udah sangat-sangat powerful sekali di XP lane dan dapetin buff lagi. Luar biasa, Munten. Terima kasih loh. Jadi ini mungkin tindakan preventif dari Munten karena Pakito juga bisa jadi hero-hero yang nanti akan engage ke area marksman, ke area lini di belakang, sehingga mungkin backline tidak ada yang safe gitu loh. Salah satunya mungkin ya marksman yang satu ini, Layla gitu loh. Nanti akan kita bahas juga karena dia sedikit dicolek oleh Munton gitu loh. Gue nggak bilang di buff, gue nggak bilang di nerf, gue nggak bilang di adjust karena emang kenapa gue bilang dicolek ya dikit aja gitu loh. Sama kayak Pakito juga cuma dicolek sama Munton. Dicoleknya tapi dicolek yang di buff gitu loh teman-teman, dimana damage dari skill 2-nya, base damage-nya ditingkatkan ya kan. Dan ketika dalam keadaan dia pasifnya menyala atau dalam keadaan champ stance, dia bakal memberikan damage yang lebih tinggi lagi di early game. Penambahan damage-nya 100 sih untuk di pasifnya Pakito gitu loh. Cuma ya berasa menurut gue berasa banget malahan untuk hero yang emang udah tidak kenapa-napa di MPL juga laris manis, ternyata ditambahin lagi powernya. Luar biasa, makanya gue bilang Munton, ini gue harap menjadi tindakan preventif ya, bukan untuk mendominasi XP lane, karena menurut gue ya Pakito pada dasarnya memang sudah laris gitu loh di XP lane. Jadi jangan heran kalau seandainya kalian juga nanti di rank games bakal ketemu sama Pakito yang berkeliaran di XP laner, bukan di jungle sekarang, di XP lane harusnya. Dan buildnya pun full damage, jadi kayak Flap TZ gitu loh. Dia bikin Heptasis, Hunter Strike, Malefic Roar yang bener-bener instant kill ke marksman. Next ada Layla teman-teman. Jadi Layla ini sebenarnya di-adjust karena atributnya. Yang pertama, gue pengen ngejelasin secara detail dulu untuk kedepannya juga teman-teman. Gak cuma Layla, tapi marksman yang akan muncul di layar kaca kalian adalah marksman yang terkena sentuhan oleh Munton karena adanya perubahan dari attack speed yang akan gue bahas dan gue kupas tuntas di Battlefield Adjustment. Yang pertama adalah Layla, karena yang kena ke Layla ini sebenarnya adalah perubahan atribut yang memang akan membuat dia jauh lebih baik di laning. Tapi tidak dengan durability-nya, karena durability-nya atau HP dasarnya dikurangi, pertumbuhan HP-nya juga ditingkatkan. Jadi mau nggak mau Layla kalau misalkan mau survive, ya dia harus punya level yang tinggi gitu loh. Begitu juga dengan marksman lain teman-teman yang akan lewat setelah ini. Makanya gue pengen bahasnya di awal dulu, baru nanti bakal ke depan-depannya lebih mudah gitu loh untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Tapi menurut gue untuk Layla, dia tuh setidaknya ada balance sedikit yang membuat dia jadi lebih kuat di early game, yaitu dengan physical attack dasar atau base physical attack-nya yang ditingkatkan dan membuat dia di laning nggak kalah-kalah banget harusnya. Jadi lebih baik aja lah jatuhnya. Dan pertumbuhan attack di setiap levelnya menurutku juga fine, dari 7,5 ke 10. Hanya saja pengurangan terhadap pasifnya ya kan, dimana jarak adalah segalanya untuk Layla, itu dikurangi dari 130% jadi 115% saja teman-teman. Dan menurut gue ini fine. Kenapa fine? Karena emang jadinya Layla lebih kuat aja di laning tanpa harus memikirkan pasif dan tanpa harus menunggu ke level 12. Tapi di level ke-12 nanti power spike-nya itu akan lebih maksimal. Kenapa? Karena dari pertumbuhan HP, dari peningkatan physical attack-nya, dia akan jauh lebih dominan. Makanya pasifnya dikurangi karena jatuhnya di level 12 ya dia jaraknya udah jauh. Dan sekarang ya kalian udah tau lah, marksman itu ketika habis basic attack dia udah langsung bisa ngelakuin movement speed seperti ini. Ya bisa kabur, bisa repositioning. Jadi sangat-sangat wajar kalau seandainya pasifnya Layla itu dikurangin, yang walaupun sebenarnya secara atribut, secara early game dia lebih powerful daripada season lalu. Selanjutnya ada Mia teman-teman, yang sama kayak Layla tadi, yang makanya gue bilang kesimpulannya nanti bakal mirip-mirip gitu loh untuk marksman ke depannya. Karena atributnya dia ini, physical attack dasarnya itu ditingkatkan, pertumbuhan physical attack-nya itu dikurangi sedikit banget ya kan, dari 14 jadi 10. Tapi karena semua marksman sekarang HP dasarnya dikurangi dari rata-rata 2500 jadi 2200, pertumbuhan HP-nya di balance gitu loh. Jadi sekitar 153 dari yang sebelumnya 138.
Cuma Mia ini ada tambahannya lagi. Kalau tadi Layla di pasif, sekarang Mia di skill keduanya, dimana damage dasarnya ditingkatkan, sehingga secara laning phase dia pun gak bakal kalah-kalah banget sama marksman-marksman lain di Land of Dawn. Ya Moonton lumayan tryhard lah ya untuk membuat semua gold laner jadi lebih balance, jadi lebih bisa digunakan, jadi lebih bervariasi juga untuk penggunaan marksman kita nantinya di Land of Dawn atau bahkan di MPL. Sehingga ya teman-teman jangan kaget kalau nanti di rank games tiba-tiba ada Mia lah, ada Layla lah. Ya mungkin mereka lagi pengen coba-coba hero juga, karena patch terbarunya memungkinkan pemain-pemain marksman ini untuk hit and run. Tuh lihat, hit and run dengan pertumbuhan atribut yang sebenarnya menurut gua cukup merugikan mereka di early game, tapi menguntungkan mereka ketika memasuki late game. Tapi menurut gue ya wajar, karena emang yang namanya marksman, yang namanya damage dealer, yang namanya carry game, itu ya pasti kuatnya di late game, bukan di early game. Sementara Moonton memperlemah para marksman di early game, sangat-sangat make sense, sangat-sangat wajar. Jadi balancingnya menurut gua mainin timing gitu loh. Ya lu marksman yang gak jadi, ya lu gak sakit. Kalau misalkan lu mau marksman yang bener-bener powerful, ya lu tungguin late game, tungguin level 15 dengan atribut yang maksimal gitu loh. Selanjutnya ada kabar yang nggak begitu mengenakan harusnya buat para pemain Nathan sih. Termasuk mungkin gue yang dari dulu suka nge-push rank pakai Nathan, ya minimal sampai rank 51 lah jatuhnya ya kan. Rank season ini gue nggak terlalu banyak ngerank juga karena lebih sering main Magic Chess, teman-teman tahu sendiri. Tapi ya balik lagi ke obrolan Nathan, ketika semua marksman atributnya dikurangin, atribut HP-nya, pertumbuhan HP-nya itu dikurangin semua, Nathan dikurangi juga. Tapi nggak cuma atributnya doang teman-teman, pasifnya juga, peningkatan attack speed-nya dikurangi dari yang sebelumnya 7,5 sampai dengan 15%, sekarang flat di 7,5 di semua level. Ya ini poin plus dan minus di waktu yang bersamaan sih. Jatuhnya emang ya Nathan butuh item yang lebih balance, item attack speed gitu loh. Karena sebelumnya pasif Nathan ini memungkinkan Nathan itu bikin item-item burst damage kayak Holy Crystal atau bahkan mungkin Blood Wings langsung gitu loh, dengan bermodalkan item Feather of Heaven. Sementara sekarang dengan adanya peningkatan damage yang lebih balance, ya Nathan perlu mempertimbangkan kembali item build-nya dia. Mungkin Golden Staff akan jadi pemicu yang bagus menurut gua, akan jadi pilihan yang bagus juga untuk nanti pasifnya bisa lebih maksimal dengan attack speed yang lebih dominan juga. Dan damage basic attack-nya dia, base damage basic attack-nya itu juga dikurangi dari 45 jadi 30. Damage skill satunya juga ya agak-agak sedikit dikurangi, walaupun mungkin dari early game-nya masih sama gitu loh. Early game-nya masih 225. Cuma di maksimum levelnya nanti di level yang ke-6 dia bakal memiliki 400 damage saja. Dan poin plus satu-satunya dari Nathan adalah ya ultimate yang sekarang lebih cepat gitu loh untuk ultimate spell cast-nya. Teman-teman bisa lihat sekarang untuk penggunaan ultimate-nya jadi lebih cepat, dan bahkan untuk teleportasinya juga ya lebih oke lah daripada di season lalu yang dimana ketika ketemu Martis di kongsrang dikit ultimate-nya nggak kebuka gitu loh. Jadi buat sekarang ultimate skill dari Nathan atau escape skill dari Nathan, Entropy, adalah satu-satunya skill yang paling bisa dibanggakan sampai dengan saat ini. Karena sisanya dari Nathan baik dari attack speed ya sedikit dikurangi, namun ya penetration dari Nathan tetap optimal. Dia nggak kena apapun dari segi pasif penetrationnya, sehingga satu-satunya power dari Nathan adalah penetration dibandingkan dengan season lalu yang fokusnya kepada attack speed. Balancing yang bagus menurut gua, biar nggak di abuse juga di rank games, nggak rame-rame banget juga di rank games digunakan atau bahkan di ban, sehingga orang-orang seperti saya yang suka Nathan ini bisa gitu loh menggunakan Nathan di rank games. Yang walaupun mungkin teman-teman setelah menonton video ini tetap tidak akan melepaskan Nathan, karena gue mention tadi penetrationnya tetap tinggi, dan kita bisa pick Nathan juga ketika emang lagi dibutuhkan dalam keadaan musuhnya mungkin bisa dipenet dari late game. Karena lagi-lagi marksman sekarang lebih balance ketika early gamenya ya sangat-sangat bapuk ya, sangat-sangat rapuh, tapi late gamenya sangat-sangat powerful teman-teman. Gue suka sih kalau marksman emang indikasinya menuju ke late game, totally late game gitu loh. Selanjutnya ada Hayabusa teman-teman. Jadi sebenarnya Moonton ini gue juga bingung sih. Moonton ini ngebuff Hayabusa 2 kali. Patch lalu udah di buff, sekarang di buff lagi. Penggunaan energi untuk Shadow Kill ultimate-nya itu jadi cuma 15 doang dari 25. Nah masalah utamanya Lord of the Moonton, please ya, emang sih penggunaan energinya lebih sedikit, tapi cooldown-nya lama banget. Jadi sangat-sangat wajar sih, kayaknya Hayabusa belum tentu menjadi opsi untuk di patch kali ini. Karena sorry to say, 50 detik ultimate terlalu lama. Power dari Hayabusa itu adalah ultimate clear wave, dan dia bisa split push dan ganking untuk ke laning lain atau bermain dengan lane jauh. Let's say lordnya di atas, dia nge-clear di bawah dengan menggunakan combo skill 2 ultimate shadow kill, dia balik lagi ya kan untuk bisa join the team fight di area lord. Jadi dia menang secara laning phase. Menurut gue ini saran buat Lord of the Lord
Munton, kalau misalkan emang kalian pengen Hayabusa lebih laris di patch yang selanjutnya daripada patch sebelum-sebelumnya, ya kurangi dulu nih cooldown ultimate-nya teman-teman yang ada di Munton ya. Ini sedikit saran aja, karena menurut gue 50 detik untuk Hayabusa dalam keadaan mungkin dia di level yang keempat, ini juga terlalu miris ya gue bilangnya. Bukan terlalu parah, tapi terlalu miris gitu loh. Apalagi nanti ketika di level 12, menurut gue perlu diperhatikan kembali agar mungkin minimal maksimal ada di 30 detik aja. Itu udah fine banget menurut gue. Karena ketika bermain dengan 40% cooldown reduction, mentok-mentok mungkin ada di sekitar 20 detikan atau sekitar 18 detikan kalau misalkan memang benar-benar mau dimaksimalkan dari segi cooldown reduction teman-teman. Hero yang paling sering dipick di MPL kena nerf juga teman-teman, Vexana. Untuk skill satunya dikurangin nih untuk movement proyektil ya jatuhnya ya, kecepatan proyektilnya dia. Skill keduanya itu juga magic bonusnya dikurangin gitu loh, dari 180% jadi 165%. Tapi menurut gua masalah utamanya Vexana ada di Eternal Guard gitu loh. Karena ini fun fact sedikit ya teman-teman ya, yang gua lihat-lihat di level MPL, kenapa Eternal Guard ini menyebalkan. Karena ketika di Lord Fight ya kayak gini, Eternal Guard-nya bakal ngejar hero terus, bakal mukulin hero-hero musuh terus, dan itu ngasih dealing damage yang lumayan sakit teman-teman, bukan damage yang sedikit, dan durasinya juga lumayan lama gitu loh untuk Eternal Guard. Jadi menurut gua ya mungkin Munton perlu memperhatikan kalau emang mau ngebalancing, jangan nanggung-nanggung. Ultimate-nya juga boleh sih untuk disentuh gitu loh. Ya walaupun lebih baik seperti ini teman-teman ya, di nerf daripada tidak diapa-apain sama sekali oleh Papa Munton. Jadi setidaknya skill satunya untuk efek elemen taunt-nya atau terrify effect-nya itu jadi lebih lambat sedikit aja, dan bonus dari magic damage skill 2-nya nggak begitu powerful banget. Sehingga ya tinggal kita perhatikan bagaimana nanti Vexana dengan ultimate-nya. Tinggal kita tunggu apakah ada perubahan sedikit di patch yang ke depan atau di masa depan, who knows. Dan akhirnya Guinevere juga akan merasakan nerf. Tapi ya lingkaran Guinevere masih luas sih, walaupun jangkauan skillnya dikurangi dari 6 menjadi 5. Sehingga mungkin jarak tempuh dari spatial migrationnya si Guinevere ini kayak lebih harus mengutamakan flicker kali ya dibandingkan dengan retribution. Tapi Guinevere kan powernya di pasif bang, bukan di skill keduanya doang gitu loh. Dan ultimate-nya juga sangat-sangat powerful ketika dia ingin adu contest retribution. Bener. Tapi setidaknya dengan jarak segini ya kan kalau kita lagi bersembunyi di bush kayak harus maju-maju dikit gitu kan. Kalau segini ya kena sih, cuma musuhnya harus di sekitar sini. Dan ketika musuhnya ada di sekitaran sini, kita nggak bakal nyampe gitu loh untuk menggunakan skill dari Guinevere. So far ya masih bisa digunakan lah untuk di patch yang sekarang, sehingga kayaknya nggak terlalu flop banget buat Guinevere teman-teman. Masih bisa digunakan. Next ada Digi teman-teman. Digi juga terkena nerf. Menurut gue, wah Digi paling make sense malah ya dipikir-pikir ya. Ketika semua marksman early-nya itu dilemahkan, Digi juga di nerf. Kenapa? Karena damage dasarnya, damage early gamenya itu dari yang 500, nerfnya gila-gilaan sampai 350. Karena apa? Untuk mengurangi metode marksman sama Digi. What a brain. Munton kali ini lebih bijak ya dalam melakukan perubahan atau adjustment atau nerf dengan hero-hero yang emang ada korelasinya sama hero yang lagi naik down gitu loh, para marksman intinya. Yang dimana sekarang damage-nya emang dikurangin, tapi pada dasarnya nanti damage maksimumnya di level yang ke-6 untuk skill yang pertama atau alarm bomnya ini ketika dilemparkan itu 600 teman-teman. Jadi pada intinya ya masih oke-oke aja ini hero, gak ada masalah yang begitu begitu fatal. Tapi ya pada intinya ini hero di nerf dengan tujuan biar nanti nggak dieksploit nih penggunaan marksman Digi di gold lane, biar nggak kalah-kalah banget juga nih. Kalau gold lane ketemu gold lane, marksman ketemu marksman, ada bawa Digi, itu udah pasti bakal fail banget untuk dia 1v1, karena ya udah pasti bakal rugi banget untuk marksman yang nggak sama Digi atau berhadapan sama Digi, dia udah pasti bakal kena zoning banget. Nah dengan di nerfnya skill 1, otomatis ya lawan marksman ketika 1 lawan 2 sekalipun dia masih bisa survive gitu loh. Baru nih kita mulai detail-detail kecil, makanya gue nggak masuk ke in-game karena menurut gue untuk beberapa hero yang akan gue sebutkan ke depan, mungkin kecuali Ixia Leslie kali ya yang bakal lebih menyesuaikan dengan keadaan. Yang pertama Gold Lane Bruno, Marksman Bruno. Penyesuaian atributnya kali ini physical attack dasarnya ditingkatkan, HP-nya itu dikurangin, tapi pertumbuhan HP-nya lagi dan lagi ketika mencapai level 15 di balancing gitu loh. Jadi memang di early game pasti Bruno salah satunya akan mengalami kesulitan di laning phase. Itu udah pasti teman-teman di patch yang terbaru.
Selanjutnya Clean, hero yang emang powernya di mid game juga ada sedikit penyesuaian, ada sedikit adjustment. Physical attack dasarnya ditingkatkan, tapi pertumbuhan physical attacknya dikurangi 0,5 yang sebenarnya nggak begitu berpengaruh banget sih menurut gua. Tapi ya lagi-lagi HP dasarnya berkurang, banyak banget berkurangnya, dan pertumbuhan HP-nya per level itu ditingkatkan dari 152 jadi 170. Lagi dan lagi, semua marksman di early game dibapukan ya atau dilemahkan gitu loh. Ya tetap aja late gamenya kuat kok. Kari juga mendapatkan nerf, HP dasarnya dikurangi, pertumbuhan HP-nya ditingkatkan. Sementara Iritel ini paling unik teman-teman, karena di beberapa patch lalu, lebih tepatnya 2 bulan lalu di bulan Januari, bulan Desember, Iritel ini mendapatkan nerf yang cukup signifikan gitu loh. Dari ultimate-nya, dari pertumbuhan statusnya, hingga akhirnya di season ke-32 ini atau di tanggal 13 Maret 2024, ternyata penyesuaian atributnya malah di buff gitu loh. Physical attack dasarnya ditingkatkan, HP dasarnya di nerf tapi nggak yang signifikan banget. Karena rata-rata kan ada di 2280-an atau 2250-an, tapi Iritel di 2300. Menandakan kalau dia ya sangat oke untuk digunakan di patch yang sekarang. Dan pertumbuhan HP-nya juga lumayan tinggi. Sorry Mas Fanzi ya, bukan gua menolak invite tapi lagi record anyway. Terus peningkatan HP ini ya akan sedikit lebih oke ketika kita berbicara Iritel, karena berarti dia di level keempat udah jauh lebih tinggi HP-nya dibandingkan dengan marksman lain ketika dia menggunakan pada dasarnya critical damage gitu loh. Selanjutnya adjustment juga terjadi di Leslie, tapi gua nggak terlalu fokus sama hero Leslie yang dapat skin aspiran yang bisa kalian beli di in-game Mobile Legends, enggak. Tapi menurut gua ketika emang marksman attack speed ini jatuhnya kayak di adjust gitu loh. Jadi marksman attack speed ini jauh lebih dominan ketika di late game dan full item dengan combo Golden Staff Windtalker. Kenapa kita tidak beralih untuk melihat Leslie yang kebetulan untuk peningkatan physical attack-nya fine, lumayan tinggi. HP dasarnya dia paling mending loh, dari 2400 yang dimana rata-rata dari 2500, sekarang dia di 2400 jadi 2280 gitu loh, seperti yang gue bilang standar marksman tadi. Dan pertumbuhan HP-nya juga ditingkatkan dari 125 jadi 140, yang menandakan pada intinya ketika Leslie berada di in-game dan gamenya dia drag sampai late game, kayaknya emang ini hero cocok banget untuk melawan hero-hero attack speed yang pada dasarnya bisa di shutdown dengan instant kill gitu loh. Contohnya kayak siapa? Contohnya kayak Cloud. Cloud menurut gua hero yang paling diuntungkan di patch ini. Karena apa? Karena attack speednya ditingkatkan sangat-sangat signifikan, terutama dengan item yang kayak gue bilang tadi, Golden Staff Windtalker gitu loh. Dan apalagi sekarang ketika setelah menggunakan basic attack, dia bisa langsung repositioning dengan movement hit and run yang lebih cepat lagi di patch yang terbaru kali ini teman-teman. Jadi menurut gue Leslie sangat-sangat mumpuni untuk digunakan ketika emang hero seperti Cloud itu sangat-sangat meta hingga hari ini. Selanjutnya ada Hanabi. Wow, panggilan untuk Spade ya, karena requestan Hanabinya sudah sangat menumpuk sekali teman-teman. Physical attack dasarnya ditingkatkan cukup oke. Pertumbuhan physical attacknya juga ya balancing jatuhnya, sama seperti mungkin hero-hero yang tadi udah sempat kita mention. Pertumbuhan HP dasarnya juga ditingkatkan, tapi HP dasarnya base HP-nya dari Hanabi pada dasarnya juga dikurangi. Jadi ya sama lah, semua marksman pada intinya sama teman-teman. Makanya gue bilang kan, ini hampir semua pembahasan marksman tuh sama gitu loh. Semua marksman disentuh, tapi ya pada dasarnya early-nya dilemahkan, late game-nya dikuatkan. Begitu juga dengan Cloud teman-teman. Bukan berarti kayak kemarin, wah Skylar-nya bener-bener OP dengan Cloud, makanya Cloud disentuh sama Muntun. Enggak, sebenarnya ya Cloud juga mengalami perubahan atribut gitu loh, atau penyesuaian atribut. Physical attack dasarnya ditingkatkan malahan. Jadi early game-nya basic attack-nya lebih oke. HP dasarnya ya memang dilemahkan, tapi nggak dilemahkan yang parah-parah banget. Karena pada dasarnya HP dasar Cloud dari awal udah 2300, sekarang di standarnya 2250. Pertumbuhan HP ditingkatkan, jadi seperti biasa semakin late game Cloud juga semakin powerful gitu loh, dengan HP yang lebih besar. Marksman yang gak pernah disentuh sama Muntun juga mendapatkan sedikit perubahan atribut atau penyesuaian atribut, cuma jatuhnya buff karena physical attack dasarnya ditingkatkan. HP dasarnya walaupun dikurangin tapi nggak dikurangin yang begitu brutal-brutal banget, dan pertumbuhan HP-nya lumayan. Sementara One menurut gue masih fine-fine juga untuk digunakan karena physical attack dasarnya ditingkatkan, pertumbuhan physical attack-nya dikurangi sedikit. HP dasarnya lumayan lah ya, dia nggak parah-parah banget gitu loh, dia 2300 loh, tanpa adanya pengurangan terhadap attack speed. Jadi malah menurut gue One paling oke digunakan di patch yang sekarang. Apalagi dengan pertumbuhan HP-nya loh, dia HP dasarnya paling tinggi 2300, mendekati Iritel bahkan. Tapi pertumbuhan HP-nya 150. Lu naik dari level 1 ke level yang kedua aja udah punya sekitar 2450 HP.
Di level yang keempat nambah tuh sekitar 600. Lu udah punya 2900 HP yang menandakan kalau lu lumayan sustain di laning phase. Walaupun ya 1-1 secara status tuh broken, atau lebih rapuhnya tuh bukan broken yang positif ya, broken yang negatif. Rapuh banget di physical dan magic defense early game gitu loh teman-teman. Tapi ya membuat 1-1 HP-nya jauh lebih dominan daripada marksman lain. Popol Kupa juga mengalami adjustment. Physical attack dasarnya ditingkatkan dari 95 jadi 100. HP dasarnya 2300 sama kayak 1-1. Gue kayaknya lebih suka Popol Kupa daripada 1-1 sih. Ya walaupun mungkin 1-1 tidak mengalami attack speed reduction atau pengurangan attack speed, tapi ya Popol Kupa hero critical damage. Dan kayaknya fine-fine aja untuk menggunakan Popol Kupa di patch yang sekarang. Apalagi ketika kita berbicara metode split push, Popol Kupa yang paling efisien gitu loh. Brody mengalami penyesuaian atribut yang jatuhnya nerf karena dia tidak mendapatkan sedikit pun peningkatan physical attack. Karena wajar teman-teman, Brody basic attack-nya udah sakit, nggak perlu ada yang diubah gitu loh. Ya tidak ada yang perlu diubah juga dari basic attack Brody yang sudah sangat-sangat menyakitkan, apalagi dengan pasifnya juga. Sehingga HP dasarnya dikurangi, pertumbuhan HP-nya ditingkatkan. Menurut gua Brody ya tetap Brody, tetap menyebalkan sih harusnya di laning phase. Beatrix juga mengalami penyesuaian atribut. Lagi dan lagi, physical attack dasarnya ditingkatkan, pertumbuhannya dikurangi, HP dasarnya dikurangi, dan pertumbuhan HP-nya ditingkatkan. Jadi hampir rata-rata standarnya sama seperti ini teman-teman untuk para marksman. Melissa tiba-tiba mencuri perhatian gua. Nggak cuma karena dia mendapatkan penyesuaian atribut, tapi dia jatuhnya hampir mirip beberapa marksman yang udah sempat kita mention sebelumnya, kayak Mia, kayak Layla. Karena ternyata ketika Mia dan Layla itu ada di patch note, Melissa nggak ada penyesuaian skill satunya teman-teman. Ya gue suka sih untuk penyesuaian atributnya. Pertumbuhan physical attack-nya ditingkatkan, HP dasarnya dikurangin, di balance, dan pertumbuhan HP-nya 170. Ini jauh lebih tinggi daripada marksman-marksman yang tadi kita lihat gitu loh. Tapi penyesuaian penggunaan mananya untuk skill yang pertama itu di buff karena dikurangin. Jatuhnya dash ability dari Melissa sekarang jadi lebih bisa di spam. Dan ini tidak muncul loh teman-teman kebetulan di patch notes yang mungkin ada di in-game. Jadi gue cukup terkejut dengan ini shadow buff dong ya jatuhnya ya. Shadow buff buat Melissa. Ya mungkin Melissa di shadow buff karena ya penggunaan skill keduanya, Eyes on You-nya, Models-nya, yang nanti bisa menjadi lawan atau jawaban dari Vexana atau bahkan hero-hero summoners gitu loh, kayak Popol Kupa yang barusan sempat kita bahas gitu loh. Jangan kira saya tidak melihat ini Bapak Munten ya, tenang saja, saya lihat ini soalnya. Shadow buff dikit lah ya. Dan marksman terakhir yang terkena adjustment sama seperti yang sudah-sudah sebelumnya adalah Ixia juga, dimana pertumbuhan dari physical attack-nya ditingkatkan, HP dasarnya dikurangi, pertumbuhan HP-nya ditingkatkan. Tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri, Ixia kayaknya belum begitu laris di MPL. Rank games tapi gue masih suka temuin. Dan menurut gue dengan skin star rate terbaru mungkin kalian bisa memikirkan kembali marksman high ground seperti salah satunya Ixia yang bisa melakukan defense di dalam area base. Karena menurut gue Ixia ini bisa digunakan ketika memang dia melawan hero-hero tank jungle dan minim lawan-lawan kita untuk dash ke belakang. Jadi masih bisa digunakan di beberapa situasi. Nggak meta tapi situasional. Dan hero adjustment terakhir adalah Argus teman-teman. Dia mendapatkan penyusunan atribut sedikit, di mana pertumbuhan physical attack-nya dari 3,5 jadi 6 tanpa adanya pengurangan HP. Gue penasaran sama Muntun nih. Dia season lalu ngebuff Argus, sekarang di buff lagi, laku kagak. Nih gue juga heran sih, Argus akan seperti apa nanti ya kalau jadi meta gitu loh, akan powerful apa gitu loh kalau misalkan jadi meta. Apakah nanti dia akan di jungle karena kebetulan penyesuaian atribut kemarin udah, dan efek barunya di season lalu kan ketika skillnya mengenai creep atau monster jungle itu akan ada bonus tambahan termasuk turtle. Tapi penyesuaian atribut ini karena ya memang Argus ini kan tipe basic attack ya, jadi sangat wajar untuk pertumbuhan physical attack-nya yang ditingkatkan teman-teman. Dan itu dia sebagai penutup untuk penyesuaian hero atau hero adjustment yang pada dasarnya memang main course-nya kan gue bilang tadi kan, main course-nya itu ada di Masha, Sylvana, atau mungkin Digi gitu loh, yang akan sangat-sangat berelaborate dengan para marksman yang akan kita bahas di part 2. Dan hero adjustment Argus tadi menutup video di part yang pertama. Pada intinya teman-teman ya, pada intinya nih gue simpulkan sedikit, Masha, Sylvana itu bakal jadi pengganggu bagi para marksman. Itu yang mungkin dimunculkan dari patch notes yang di season kali ini di tanggal 13 Maret 2024 gitu teman-teman. Hayabusa di buff tapi gua rasa belum akan menjadi pilihan utama. Vexana mendapatkan nerf. Pada intinya hero-hero meta juga terkena sentuhan sedikit oleh Papa Munton. Hero-hero marksman semua statusnya, semua ya teman-teman ya, semua statusnya dikurangi.
Cuma ketika beranjak ke late game, mid game to late game lah lebih tepatnya, ketika mungkin level 12 sampai level 15, baru tuh power spike marksman kerasa. Sehingga early game mungkin timing yang tepat juga ketika teman-teman ingin melakukan ganking ke gold laner atau para marksman gitu loh teman-teman. Dan penutupan dari video part pertama kali ini, semua hero makin bisa untuk digunakan, hanya saja opsinya jadi lebih spesifik, dan itu bakal kita bahas di part yang kedua. Marksman, menurut gua sekarang lebih tepatnya, pengguna-pengguna Berserker's Fury bisa bertebaran kembali, bisa muncul kembali. Bahkan si Cloud ini yang tentunya menjadi hero turnamen dan hero yang paling laris di rank games juga. Sehingga menurut gua jatuhnya mundur kayak ngasih opsi aja. Kalau emang lu suka sama hero attack speed, sok nih gua kasih hit and run. Kalau emang lu suka hero-hero Berserker's Fury yang critical damage nih, gue cuma ngurangin Huskclaw-nya doang. Di part 2 nanti bakal gue bahas. Di Huskclaw-nya doang yang dikurangin, attack speed-nya juga yang dikurangin. Bukan critical chance-nya, bukan critical damage-nya, tapi attack speed-nya. Sehingga marksman attack speed di-adjust, tapi hero-hero critical jadi kayak punya kesempatan untuk bersinar di patch kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah hero kalian mengalami sentuhan oleh Moonton? Coba tulis di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di kelas KB part kedua untuk video patch baru 13 Maret 2024. Jangan lupa bahagia. Dadah.